to Players, Devil Nami di sini. Nah, di video ini saya akan beritahu seberapa kuat Dracula Mihawk jika dibandingkan dengan karakter di One Piece. Nah, jadi mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa sebelum video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video dari Devil Nami langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga terlewat. Jadi di sini saya tidak akan berbicara berada di pihak manakah Mihawk ini, karena semua bisa saja terjadi. Bisa saja Mihawk ini berada di semua pihak. Mungkin di Angkatan Laut atau mungkin di World Government, tetapi dia sudah tidak menjadi Shichibukai. Jadi mungkin sudah tidak ada alasan bagi Mihawk untuk memihak ke Angkatan Laut lagi. Atau mungkin dia masuk ke bajak laut. Karena pernah ada teori yang saya baca dia adalah anak buah dari Shanks. Serta bisa jadi dia sebenarnya adalah anggota dari bajak laut yang lain juga. Atau mungkin anggota revolusioner. Mungkin untuk pembahasan Mihawk adalah anggota revolusioner saya akan bahas di video lain. Jadi mungkin di sini saya hanya akan membahas kekuatannya secara individual saja. Mungkin salah satu alasan saya adalah karena banyak orang yang melihat seberapa hebat karakter ini hanya dari julukan dan yang terutama dari bounty-nya saja, atau juga seberapa sering orang tersebut disebut dalam manga ini. Kita tidak akan bisa melihatnya hanya dari satu sisi saja. Nah, banyak juga yang meremehkan Mihawk hanya karena dia seorang Shichibukai. Karena kita pun tahu hampir semua Shichibukai yang lama telah dikalahkan oleh Luffy. Tapi kita pun tahu dia memiliki sebuah title yang bahkan jauh lebih hebat, yaitu sebagai pendekar pedang terhebat di dunia. Mungkin banyak juga yang kurang merasa hebat dengan title itu kan, karena sudahlah dia hanya mempunyai title itu saja. Nah, jadi mari kita bahas kekuatan Mihawk ini satu persatu. Pertama, ketika Mihawk datang ke tempat Shanks pertama kali untuk melihatkan bounty Luffy ini, kita melihat kru Shanks yang lain yang mungkin sepertinya bukan kru utama terlihat ketakutan. Namun tidak untuk kru utama dari Shanks ini yang seperti Ben Beckman, Yasop, dan juga Lakiro. Dan wajar saja mereka seperti itu karena mereka sudah menjadi kru dari seorang Yonkou. Nah, kita pun tahu Mihawk sangat senang untuk menggunakan kekuatannya yang juga digunakan sebagai membuang-buang waktu. Seperti yang kita lihat ketika dia mengejar Don Krieg hanya karena bosan sampai ke Baratie. Dia segitunya ingin membuang waktu sampai mengejar jauh hanya untuk mengalahkan dan menghancurkan Don Krieg ini. Tapi kenapa dia sendiri tidak tertarik melawan Shanks hanya karena tangannya hilang satu? Padahal kita tahu Shanks menjadi Yonkou setelah dia kehilangan tangannya. Karena di episode 957 kita diketahui Brand New berkata bahwa 6 tahun yang lalu Shanks ini adalah anggota Yonkou yang paling baru setelah Teach tepatnya. Karena dia baru mendapatkan title itu 6 tahun yang lalu, dimana dia kehilangan tangannya 12 tahun yang lalu, tepatnya ketika di kampung halamannya Luffy. Dan kita pun tahu, Shanks dan Mihawk ini dulunya adalah seorang rival yang sama-sama kuat. Bahkan, Whitebeard pun pernah berkata, pertempuran antara Shanks dan Mihawk ini yang katanya sudah sangat lama namun masih terdengar baru di kupingnya. Yang bahkan katanya sampai menggemparkan seluruh dunia di antara pertempuran mereka ini. Dan bahkan di favorite card dari Mihawk pun dikatakan bahwa dia selalu mencari lawan yang kuat. Dan yang menjadi patokannya adalah Shanks ini, yang berarti bahwa Shanks ini adalah seseorang yang paling utuh dan paling hebat di antara semua lawan-lawan Mihawk. Karena Mihawk sendiri berkata, Shanks ini menjadi patokan atau parameter utama bahwa seseorang untuk melebihi Mihawk ini. Mungkin itu terjadi ketika Shanks masih bertangan utuh, tepatnya lebih dari 12 tahun yang lalu. Dan apakah mereka sepantar? Menurut saya pun iya, karena mereka pun disebut sebagai rival. Jika seperti itu berarti wow sekali Mihawk ini. Serta banyak juga yang kita berkata bahwa Mihawk ini hanya ingin mengetahui seni berpedang dari lawan-lawannya, atau dalam kata lain hanya tertarik dengan pendekar pedang saja. Tapi ada yang bukan, ya itu adalah Whitebeard. Dimana Whitebeard lebih fokus ke dalam buah iblisnya dan mungkin hakinya dibandingkan senjatanya, walaupun termasuk ke dalam 12 pedang terbaik, yaitu yang bernama Muro Kamugiri. Tapi kita jarang melihat Whitebeard sebagai ahli pedang karena dia lebih fokus ke pedang ini hanya sebagai pegangan saja, walaupun tetap digunakan dengan baik, tetapi dia tidak mempunyai mungkin skill-skill berpedang yang hebat seperti Shanks dan Mihawk ini. Yang kita pun tahu mereka adalah seorang pendekar pedang. Nah, jadi pada saat itu di Marineford mungkin Mihawk hanya ingin mengetahui kemampuannya dibandingkan dengan manusia terkuat itu. Makanya dia sengaja mengeluarkan serangannya yang mungkin belum atau bukan serangan terkuat dari Mihawk ini hanya untuk mengetes Whitebeard ini, walaupun tetap saja ditahan oleh Jozu.
Dan menurut saya serangan Mihawk paling kuat ini ketika di Marineford, ketika dia membelah lautan es dengan begitu mudahnya hanya karena pedangnya tidak mengenai Luffy. Jadi dapat katakan dia tidak sengaja, namun es yang sebesar itu terbelah dengan lurus dan begitu mudahnya. Memang luar biasa skill dari Mihawk dan pedang Yorunya ini. Lalu bagaimana dengan Yonkou yang lain? Karena terdapat 4 Yonkou saat ini, dimana sebelumnya kita tahu si Chibukai dipilih oleh World Government atau pemerintah, dan Yonkou dipilih karena kekuatannya yang luar biasa. Seperti mungkin Kurohige, dia menjadi Yonkou setelah mengalahkan sisa-sisa dari kru Whitebeard, yang mereka sebut sebagai Payback War atau Perang Pembalasan. Jadi apakah Yonkou lebih hebat dari si Chibukai? Mungkin kasarnya akan seperti itu, karena kita pun tahu bagi yang cupu pun dia menjadi si Chibukai. Nah, tapi menurut saya tidaklah begitu simpel. Jadi rentang kekuatan di si Chibukai pun sangatlah tinggi, tidak seperti Yonkou. Mungkin contohnya tidak semua orang yang mengejar One Piece dan menjadi Raja Bajak Laut ini, bahkan orang terhebat seperti Whitebeard pun tidak menginginkan hal itu. Karena mungkin menurut saya, dalam Yonkou ini mereka semua seperti dalam kekuatan yang setara. Kurohige, Shanks, Kaido, dan juga Big Mom. Mereka ini mungkin kekuatannya adalah ya 11-12 lah. Tapi untuk Whitebeard ini saya tetap merasa dia tetap lebih hebat dibandingkan Yonkou yang lain. Karena dari perang di Marineford pun terbukti dia bisa mengalahkan semua Marine dengan si Chibukai sampai hancur seperti itu. Walaupun yang menang adalah tetap pihak dari Marine, tetapi Whitebeard sendiri saya sudah dapat memberi efek yang luar biasa. Pun sebenarnya saya masih cukup bingung dengan kekuatan dari para admiral ini. Apakah jika Marine tetap dinyatakan sekuat Yonkou, apakah salah satu admiralnya dapat mengalahkan kapten dari Yonkou ini sendiri? Jadi jika mereka ditarungkan 1 lawan 1, apakah admiral ini dapat menyeimbangi kekuatan Yonkou? Karena menurut saya Yonkou ini masih lebih hebat dari para admiral, walaupun kita masih belum tahu benarnya. Dan saya pun masih tetap yakin bahwa Akainu mungkin lebih kuat dari beberapa Yonkou yang ada, walaupun tetap saja jangan dibandingkan dengan Whitebeard. Di usianya yang tua pun dia masih dapat meratakan Akainu sampai seperti itu. Bayangkan jika dia masih muda, mungkin kemenangan akan berada di pihak Whitebeard ketika dia menyelamatkan Ace. Lalu untuk sistem si Chibukai, apa yang membuat pemerintah sebelumnya membuat sistem ini? Dan apa yang mereka cari dari orang-orang tersebut? Mungkin untuk beberapa orang cukup jelas, seperti Doflamingo yang mengetahui harta karun nasional ini. Mungkin saya akan membahas tentang harta karun apa ini di salah satu video saya yang lain. Lalu Jinbei dan Hancock sudah jelas mereka untuk melindungi pulaunya, seperti Jinbei untuk melindungi Fishman, dan Hancock untuk melindungi Amazon Lily. Serta untuk beberapa yang lain, walaupun kita tidak tahu, tetapi memungkinkan mereka ada hubungannya dengan pemerintahan, karena kemungkinannya pemerintah mengambil keuntungan dari mereka juga. Nah, serta apakah Mihawk ini? Apa yang pemerintah cari dari seorang Mihawk? Dia hanyalah seorang pendekar pedang yang seorang diri berkelana menggunakan perahu kecilnya. Dan yang kemungkinan besar adalah dia tidak memiliki kru, seperti mungkin orang-orang atau si Chibukai yang lain. Jadi logika yang paling pas adalah karena dia sangat kuat. Karena mungkin kita sudah tahu gap di antara kekuatan si Chibukai ini sangatlah berbeda jauh. Seperti mungkin Dofla yang lebih kuat dibandingkan yang lain. Lalu Crocodile yang mungkin menurut saya sangat biasa saja, sama seperti Gecko Moria. Dan Jinbei yang mungkin cukup kuat, tetapi dia tidak cukup kuat untuk melawan pihak yang lainnya. Dan Mihawk ini kemungkinan besar adalah si Chibukai terkuat selama ini. Jadi walaupun di sini saya tidak berkata bahwa Mihawk adalah orang paling kuat di One Piece atau apapun, tapi saya cukup yakin bahwa Mihawk ini masuk ke top 5 atau top 10 dari orang terkuat di One Piece yang masih aktif saat ini. Dia pun berkata bahwa Luffy mempunyai kekuatan paling mengerikan di dunia ini, yaitu membuat semua orang menjadi temannya, yang berarti kekuatan di One Piece ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang dapat kita perspektifkan sama. Karena tiap orang mempunyai perspektif tentang kekuatan yang berbeda. Seperti Mihawk pun berkata, Luffy mempunyai kekuatan paling mengerikan karena hal itu, yang berarti perspektif Mihawk tentang kekuatan pun berbeda. Nah, jadi kita akan mengambil peran individual dari Mihawk ini dibandingkan seluruh karakter di OP. Mihawk tidak mempunyai waktu screen time yang cukup untuk membuktikan kehebatannya. Itulah menurut saya mungkin banyak yang cukup menganggap rendah Mihawk ini. Jadi bagaimana mungkin pendapat kalian tentang Mihawk ini? Seberapa hebatkah dia? Apakah setara dengan Yonkou yang lain, ataukah mungkin dia lebih hebat dari sebagian Yonkou yang ada? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, like aja video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Davino pamit, and I'll see you guys next time. We are